Ya Allah, masih terbukakah pintu taubat untukku? Untuk seorang wanita akhir zaman, masih adakah pintu ampunan darimu yang terbuka untukku? Masih layakkah aku disebut sebagai hambamu? Masih pantaskah aku untuk bersujud di hadapanmu? Masih pantaskah aku menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masih pantaskah aku untuk terus berdoa meminta kepadamu? Masih terbukakah pintu kebahagiaan yang kekal di surga untukku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah suatu permainan yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya sekadar singgah, kemudian pergi meninggalkan dunia ini untuk bertamu pada Allah yang menciptakan kita. Setelah bertamu, maka kita akan dihisab, ditimbang segala amal selama hidup di dunia. Lalu Allah mempersilahkan kita untuk masuk ke pintu yang akan menjadi rumah kita. Entah Allah akan mempersilahkan kita dengan penuh keridhaan atau penuh dengan murka. Semua itu tergantung bagaimana kita hidup di dunia. Apakah kita lebih sering mengingatnya atau lebih sering meninggalkannya? Allah, Dialah satu-satunya harapan dikala di dunia ini tak ada seorang pun yang peduli. Entah seberapa hinanya kita di mata Allah, meski kita sering melalaikan perintahnya dan terkadang melaksanakan sesuatu yang dilarangnya, namun Allah begitu baik. Dia tak pernah mengurangi sedikit pun nikmat yang diberikannya kepada kita. Wahai Allah, entah seberapa hinanya dan buruknya diri ini di matamu, hamba begitu malu. Padahal selama ini hamba sering mengabaikan perintahmu, melalaikan panggilanmu. Namun engkau masih saja tetap mengabulkan doaku tanpa meminta imbalan sedikit pun. Ya Allah, hamba menghadapmu, kini hamba menyesal sering mengabaikan perintahmu. Ya Allah, masih terbukakah pintu taubat untukku? Untuk seorang wanita akhir zaman, masih adakah pintu ampunan darimu yang terbuka untukku? Masih layakkah aku disebut sebagai hambamu? Masih pantaskah aku untuk bersujud di hadapanmu? Masih pantaskah aku menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masih pantaskah aku untuk terus berdoa meminta kepadamu? Masih terbukakah pintu kebahagiaan yang kekal di surga untukku? Masih adakah kesempatan untukku bisa menjadi hambamu yang lebih baik lagi? Kuharap Allah masih mau menerimaku. Kuharap Allah masih mencintaiku. Ya Allah, rangkullah aku, bimbinglah aku. Aku ingin menjadi hambamu, hamba yang benar-benar taat pada segala perintahmu, hamba yang selalu mengingatmu dan menjauhi segala laranganmu. Ya Allah, tenangkanlah hatiku dikala aku menangisi hal duniawi. Berilah aku kesabaran dan kekuatan. Tak hentinya aku ucapkan syukur atas segala nikmat, terutama air mata yang kau ciptakan ini. Air mata yang dengannya aku dapat berpikir betapa salahnya aku selama ini. Air mata yang menyadarkanku seberapa jauhnya aku darimu. Air mata yang menyadarkanku betapa egoisnya aku selama ini. Air mata yang menyadarkanku betapa fananya dunia ini. Dan air mata yang dengannya aku dapat merasakan keberadaanmu dalam hatiku.
Jadilah seperti air terjun, meski terjatuh dari ketinggian beberapa meter, namun ia tetap tegar, bahkan tak pernah menyalahkan tanah ataupun tebing yang curam sekalipun. Ia tetap melanjutkan perjalanannya tanpa berhenti sekalipun. Di setiap jalannya menyusuri sungai, ia memberikan banyak manfaat bagi makhluk lain karena air sangat dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Tanpanya makhluk lain akan bersedih. Ia tetap mengalir menyusuri jalan kemanapun arahnya hingga sampai di tujuan akhir. Begitupun dengan hidup. Meski kita terjatuh berkali-kali, bangkitlah dan terus melanjutkan perjalanan. Jangan pernah menyerah, bahkan berhenti untuk berusaha sekalipun. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang dan dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Jadilah manusia yang baik, layaknya bayi yang baru lahir. Jika bayi itu terlahir dengan selamat, maka akan ada banyak orang bergembira. Namun, jika bayi itu meninggal dalam proses kelahirannya, maka akan ada banyak orang yang menangisi kepergiannya. Begitupun kita. Kita harus bisa menjadi orang baik, di mana orang merasa nyaman dan bahagia jika berada di dekat kita. Jika kita pergi, mereka akan menangisi kepergian kita, sementara kita dapat tersenyum karena bahagia bahwa selama hidup telah menjadi orang baik dan kita telah siap menghadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kunci hidup adalah jika tak mampu menjadi setakwa orang yang bertakwa, tak mampu seberiman orang yang beriman, maka jadilah orang baik. Karena orang baik itu selalu memberikan manfaat pada orang lain. Siapa tahu saja dengan kebaikan kita itu mampu membukakan pintu surga yang awalnya diharamkan untuk kita, namun menjadi halal karena kebaikan kita, walaupun hanya sebesar zarrah sekalipun.